hari ini Tuhan memberkati ibadah kita dan menyukai ibadah kita. Yuk kita bersatu teduh ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ia berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarnya umat-Mu, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Iya adik-adik masih bangkit di rumah ya, masih tetap berdiri, kita mau bernyanyi lagi yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Yuk Bang Suryadi yuk. Pakai gerakannya adik-adik ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan terasi, amat dalam takkan terselang, amat lebar takkan terwiringi. Oh oh oh, sungguh indah. Anak sekolah minggu, mari kita dengarkan hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 41. Nomor 41, terbuka surga. Yuk Bang Suryadi, yuk. Marilah kita mengaku dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya adik-adik, masih kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Yuk Bang Suryadi, yuk. Sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca epistel kita pada bulan ini yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sekali lagi, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Demikian epistel kita bulan ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Iya adik-adik, masih pakai dengan Kidung Jemaat. Kita mau bernyanyi dari 415 Gembala Baik Bersuri dan Merdu. Yuk Bang Suryadi, yuk. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Iya adik-adik, ini saatnya pengumuman ya. Kalau pengumuman pasti, aduh, yang ulang tahun siapa ya? Aduh, hari ini berapa ya umur saya? Yuk, pengumuman yang pertama adalah siapa yang berulang tahun dari tanggal 23 Agustus sampai per hari ini 29 Agustus. Yuk, apakah ada adik-adik yang ulang tahun di rumah? Boleh berdiri, atau Aman dan Nina yang ada di rumah juga boleh berdiri, karena kami di sini kakak-kakak sekolah minggu ingin memberikan hadiah, yaitu berupa pujian. Yuk kita nyanyi Bang Suryadi, yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan mengizinkan kamu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Sekali lagi kita ucapkan. Padamu teman, selamat ulang tahun. Yuk kakak-kakak kita ucapin yuk buat adik-adik kita yang di rumah atau orang tua kita yang berulang tahun. 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Aman pendeta kita. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu yuk adik-adik, nomor Kidung Jemaat
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, biarlah kami mencintai firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anakku sekalian, Jemaat HKBP Kamar Raya secara khusus dan juga HKBP Dadap Kosambi. Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021 tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Yuk dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamar Raya dan juga Dadap Kosambi yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Anak kecil punya pengaruh yang besar kepada orang lain. Anak kecil bisa membuka jalan kepada orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Firman Tuhan yang kita baca tadi tidak dituliskan siapa nama anak kecil itu, tapi dikatakan tadi dia anak perempuan dari negeri Israel. Tugasnya apa? Pelayan, pembantu yang membantu mengurus istri dari Naaman. Siapa Naaman itu? Dia adalah pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Apa yang dilakukan gadis itu, anak kecil itu? Yang pertama, dia tahu bagaimana penderitaan seseorang yang sedang sakit itu. Jadi anak kecil jangan sepele ya. Anak kecil harus berani memberitahukan apa yang dia tahu, apalagi kalau itu baik. Anak kecil jangan terus-menerus hanya diam saja kalau dia tahu ada sesuatu yang baik yang bisa dia lakukan. Maka di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi jelas dikatakan di sini bahwa Naaman seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada yang pernah melihat sakit kusta? Kulitnya semua meleleh, ya. Kulitnya semua gatal dan terluka sekujur tubuhnya. Maka anak gadis itu, anak kecil itu melihat apa yang sedang dialami oleh Naaman itu. Kalau ada temannya yang sakit jangan diejek. Apalagi kalau sakitnya itu terlihat ada sakit kulit, jangan dibully. Ya, tapi justru sebaliknya anak-anak Tuhan harus mendoakan orang-orang yang sakit. Lalu pada zaman itu tidak semua orang bisa berkomunikasi kepada raja, kepada panglima. Karena anak kecil tadi adalah pelayan dari istri Raja Naaman, maka dikatakanlah tadi kepada istrinya, aku tahu di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang tahu siapa nabi itu?
Ada yang tahu siapa nabi itu? Ada? Jawabnya 3 huruf. Elia, 4 huruf ya. E-L-I-A. Elia, abdi Allah. Dia adalah orang yang ditunjukkan oleh anak gadis itu bahwa dia sanggup melakukan penyembuhan kepada mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh Naaman? Dia percaya. Oh, ini luar biasa ya. Naaman percaya apa yang disampaikan oleh anak kecil itu tadi. Maka dia pun disuruhlah berangkat, pergilah, karena di sana terdengar ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, yaitu Nabi Elisa. Bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan orang dengan cara dimandikan 7 kali, dibenamkan di sungai Yordan. Anak-anakku sekalian yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca seluruh pasal 2 Raja-Raja 5 ini, maka terlihat akhirnya Naaman sembuh. Kalau sakit kusta itu sampai sekarang sulit obatnya untuk disembuhkan. Tidak ada obatnya. Maka satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu adalah hanya Allah melalui hambanya, melalui abdinya. Dan di sana terlihatlah Elisa menyembuhkan sakit kusta yang diderita oleh Naaman. Maka tidak ada pilihan lain lagi. Dunia sekarang banyak yang sakit. Ya, jangan cari kesembuhan di luar dari Tuhan Yesus. Maka satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan, jalan yang bisa kita pilih saat kita tahu orang yang sakit, keluarga kita, orang tua kita, adik, kakak, siapapun itu, maka Tuhan mau anak-anak datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah melalui doa. Kita datang dengan keyakinan bahwa orang yang sakit pasti akan sembuh. Kita yakin dan percaya kalau kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka kita yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan. Maka seandainya ada anak-anakku di rumah, siapa tahu ada opungnya, tulangnya, keluarganya yang sedang sakit, ya, tidak usah sedih, tidak usah menangis. Maka jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bawa orang itu kepada Tuhan di dalam doa. Ya, tapi ini perlu juga, jangan hanya tunggu sakit dulu baru berdoa. Ya, abang pendeta pernah tanya, udah berdoa belum? Udah mendoakan papa mamanya belum? Lalu dia jawab, apa yang mau didoakan? Semua sehat-sehat kok, semua baik-baik aja kok. Jangan jadi tidak berdoa kalau semuanya sehat-sehat saja, tetap harus didoakan. Ya, apalagi kalau ada yang sakit penyakit, supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya orang tua kita, keluarga kita, papa, mama, semua orang-orang yang kita kasihi mendapatkan kesehatan dan lindungan dari Tuhan. Maka sekali lagi, orang yang meminta kepada Tuhan, dia akan mendapat. Orang yang memohon kepada Tuhan di dalam doanya, dia akan menerima jawaban doa itu. Maka sekali lagi, oleh karena pengaruh anak kecil itu, orang dewasa pun bisa menemukan jalan. Ya, jadi anak-anak di rumah juga seperti itu. Jangan-jangan Tuhan menitipkan jalan keluar kepada anak kecil. Ya, maka jangan sepele dengan anak kecil. Orang tua juga boleh bertanya kepada anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang ini, jangan-jangan sudah lebih banyak yang diketahui oleh anak. Ya, tapi apa yang dia tahu, apa yang dia terima pendidikan itu dibagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendapatkan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dilakukan itu. Maka akhirnya anak-anak menjadi pribadi yang Tuhan pakai, punya rencana untuk mewujudkan apa yang Allah mau bagi kita. Ya, jadi anak-anakku di rumah, kau berharga, ya, kau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Maka Tuhan menitipkanmu juga di tengah-tengah keluarga, siapapun orang tuamu, dengan sebuah maksud. Anak-anak juga
bisa mengajak orang dekat dengan Allah. Coba anak-anak sekolah minggu, bagaimana orang tuanya di rumah, ya, rajin nggak gereja? Nggak hanya orang tua aja yang nyuruh mengajak anaknya untuk ibadah, untuk berdoa. Coba nanti dilihat di rumah papa mamanya. Coba diintip, jangan-jangan ada juga orang tuanya yang makan tanpa berdoa, misalnya. Ya, jangan-jangan masih ada orang tua yang kesempatan tidak ibadah karena kita ibadah online di rumah. Ini pekerjaan anak-anak kecil. Dia mampu menggerakkan, dia mampu mengajak orang-orang untuk dekat kepada Allah. Bahkan mungkin bisa menegur dengan sopan, nih, tadi papa belum berdoa. Tadi mama saya lihat belum berdoa. Bisa seperti itu, ya. Maka anak kecil punya dampak yang besar, dan Yesus juga sayang kepada anak-anak. Itu sebabnya Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, ya. Jangan menghalang-halangi mereka. Itu sebabnya anak sekolah minggu harus terus dekat kepada Tuhan. Anak sekolah minggu tidak boleh meninggalkan Tuhan, dan banyak hal yang mau Tuhan kerjakan di dalam diri anak sekolah minggu. Ya, maka sekali lagi doa menjadi jawaban bagi kita yang menanti-nantikan kesembuhan. Berdoa untuk mereka yang sakit, berdoa juga untuk mereka yang tidak sakit, karena kita berdoa berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Berkatilah kami, bahkan anak-anak sekolah minggu di HKBP Saresot Kamal Raya, agar kiranya di dalam diri mereka Engkau juga menyatakan hal-hal yang akan Engkau kerjakan, agar anak-anak sekolah minggu mampu membawa orang-orang sekelilingnya mendekat kepadamu. Berkatilah semua anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Jikalau ada dari mereka yang sakit, sembuhkanlah. Bahkan jikalau ada dari mereka yang bersedih, yang berduka, keluarga orang tua mereka semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati sekolah mereka, berkati pendidikan mereka, berkati seluruh kegiatan mereka di masa-masa terjadinya virus corona ini. Kami mau terus berdoa agar Engkau memberkati bangsa ini, dunia ini, dari virus COVID-19 yang masih terus harus kami hadapi. Beri kami semangat, beri kami kekuatan, dan kami yakin Tuhan terus bekerja atas kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Iya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahannya dilipat yang baik, ya. Minta sama papa mamanya supaya mama papa ini persembahan aku boleh dititipkan oleh kesintuan lingkungan atau kakak sekolah minggu, atau mama ini kalau ke gereja boleh dikasih ke kakak sekolah minggu atau ke bendahara gereja. Yuk kita bernyanyi yuk. Di saat ada hubungan Tuhan. Yuk Bang Suryadi yuk. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.